Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal, yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga udah diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Jangan banget, sumpah ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Halo guys, ini fenomena yang saya perhatikan ya belakangan ini. Mungkin sudah lama ya terjadinya, tapi baru sekarang ini sejak ada sosial media itu sering disorot, yaitu orang-orang yang mau ditahan, orang-orang yang dalam masa kesulitan, yang contohnya itu seperti Kak Nikita Mirzani ini yang mau ditahan, ya malah menunjukkan ekspresi tertawa, ekspresi ramah. Nah, dalam dunia psikologi ini tuh ada penjelasannya loh guys, yang namanya self defense mechanism. Jadi orang yang sedang dalam emosi tertekan, sedang dalam masa sulit, mencoba untuk mengalihkan pikirannya agar tetap tenang dalam situasi sulit tersebut. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah dengan tertawa dan bersikap ramah meskipun mau ditahan. Seperti itu guys. Lihat nggak postingan percakapan yang baru aja dikeluarin sama kubu sebelah antara oknum Dr. O sama oknum owner D. Ingat nggak kalian kasusnya kemarin? Pantas para owner-owner brand mau membungkam mulut Nikita Mirzani. Oh ternyata emang kalian ngejual produk-produk yang nggak layak untuk dijual itu ke masyarakat. Pantas aja pada takut kalau Nikita Mirzani ngomong. Dari kasus Nikita Mirzani yang bisa kita petik dan ambil pelajarannya adalah emang banyak oknum-oknum owner yang selama ini melakukan kesalahan, tapi mereka nggak mau kesalahannya itu diketahui oleh masyarakat, sehingga melakukan berbagai cara untuk menutup. Nah, kemudian dimintailah uang tutupannya, lalu kemudian nggak sanggup dianya, terus tiba-tiba dia bebenah, ditarik semuanya, diberesin, abis itu dilaporin deh pemerasan Pak Polisi. Ini menurut aku ya, mohon maaf kalau menurut aku ini salah di otak kalian ya, karena ini menurut aku dari semuanya itu satu, nggak ada tuh yang dari pihak mereka-mereka ini yang menghubungi duluan dan mencari duluan orang-orang yang mau menutup mulut Nikita Mirzani. Pada mereka semua yang nyari-nyari, karena mereka sadar mereka melakukan something wrong ya kan, mereka melakukan sesuatu yang nggak benar. Akhirnya mereka nyari-nyari Nikita Mirzani. Terus tiba-tiba kalau kalian curhat-curhat ya jelaslah dikasih saran sama dokter, oh lakukan ini lakukan itu, karena dia udah temenan sama si Nikita ini. Kalau lu mau bacotnya nggak berkoar ya lu mesti ngasih dia sesuatu, dan itu menurut gue hal yang wajar lah. Lu kalau pengen baik-baik sama gue pastilah ada benefitnya, apalagi Nikita Mirzani kan seorang artis. Terus tiba-tiba kalau lu chat Nikita Mirzani lu mau baik-baik itu ya jelaslah dia menyampaikan nominal tahu, karena lu yang nyari-nyari dia, jadi suka-suka hati dia mau nyebutin berapa, karena di dalam sana itu nggak ada pengancaman, dia cuman nanya terus mau lu gimana, lu mau ngasih gue apa untuk membuat gue nggak bersuara. 15M, sanggup nggak lo bayar 15M? Aku nggak sanggup Kak Niki. Ya udah, itu maksudnya lu dikasih jalan kayak antara yes atau no gitu. Dia udah tahu lu nggak bakal sanggup memenuhi 15M itu. Ya apa ya, gimana ya, itu adalah bahasa yang, karena di sana nggak ada maksa kan dia. Coba nggak mau tahu, pokoknya lu mesti bayar tuh 15M. Nah terus tiba-tiba disuruh ya kamu bisa nyicil. Itu bahasa yang dia udah tahu lu nggak sanggup. Dia udah tahu, makanya dikasih bahasa seperti itu, karena dia antara yes or no gitu. Jadi kalau kalian plesetkan itu pemerasan, bentuk pemerasan, aku sih no ya, biasa aja. Dr. Reza Gladys ungkap alasan ngotot penjarakan Nikita Mirzani. Dia merasa belum puas. Dr. Reza Gladys akhirnya buka suara usai memenjarakan Nikita Mirzani yang merupakan buntut dari laporan yang ia buat. Seperti diketahui, Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Reza mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Polda Metro Jaya atas tindakan cepat dalam menindaklanjuti laporannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Wow, luar biasa sekali. Baru kali ini lihat tersangka begitu bahagia dan semeringahnya, seperti berjalan di catwalk dengan penuh percaya diri dengan baju orange yang diselendangkan.
luar biasa. Kalau misalnya saya lihat ya, menurut saya nih menunjukkan bahwa body language mengatakan bahwa oke, nggak apa-apa, aku sekarang jadi korban, aku jadi tersangka, tapi tunggu tanggal mainnya akan aku bongkar semuanya. Nikita Mirzani bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu berhadapan dengan siapa, dan dia juga tahu konsekuensi pada saat dia menerima 4 miliar. Dan kita tahu Nikita dituduh melakukan pemerasan terhadap Dr. Gladys. Kalau misalnya pemerasan, tentunya harus ada tindak kriminalnya di situ. Masa ada sih orang yang diperas meminta-minta kepada pemerasnya untuk diperas? Logikanya di mana? Anda seorang dokter. Kita semua netizen paham, tahu. Jangan anggap netizen itu tidak mengetahui. Tapi disclaimer yang harus dipahami, strategi Nikita Mirzani. Saya ingin menjelaskan kenapa saya menilai Nikita bukanlah orang yang bodoh dan bukan orang yang sembarangan. Pernah tidak terpikir kenapa Nikita mau menerima uang senilai 4 miliar? Bisa jadi Nikita ingin membuktikan adanya penyuapan. Apabila uang itu dia tidak terima, dia tidak bisa membuktikan adanya penyuapan. Kenapa ada penyuapan? Apabila produk dari Dr. Reza Gladys itu aman, sesuai dengan BPOM, tidak overclaim atau tidak mengandung bahan berbahaya, kenapa harus takut? Kalaupun Nikita berkuar-kuar menuduh produk Dr. Reza itu berbahaya, tinggal tuntut balik. Kenapa harus Dr. Reza yang memohon-mohon kepada Nikita? Sampai berusaha menghubungi beberapa kali, sampai akhirnya dia bisa berhubungan dengan asisten Nikita. Artinya ada apa? Kenapa dia begitu paniknya? Kenapa dia begitu takutnya? Sampai dia rela mengeluarkan uang yang begitu besar. Artinya Nikita adalah orang yang sangat berbahaya. Di lain sisi, lebih lanjut ia menegaskan bahwa keputusannya membawa masalah ini kerana hukum bukanlah kerana ingin memperkeruh keadaan, melainkan sebagai langkah untuk mencari keadilan untuk dirinya. Ia bukan berkehendak ingin keinginannya kami. Ini salah satu cara kami dan kami hanya membela diri, tegasnya. Ketika ditanya soal rencana Nikita Mirzani yang mengajukan penangguhan penahanan, Reza memiliki tidak memberikan tanggapan yang lebih jauh. Ia menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pihak penyidik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Itu aja sebenarnya sudah salah. Bahwa itu bukan review jujur, review berdasarkan uang yang masuk. Saya akan jawab pertanyaan Dr. Richard Lee tentang ormas dan preman yang di daerah dia dulu ya. Tentang itu, jelas adalah pemerasan. Karena mereka ini, ormas dan preman ini meminta uang keamanan yang tidak jelas untuk tidak membuat perusakan ataupun tidak membuat sabotase atas bisnisnya Dr. Richard Lee. Tetapi, kalau kasusnya Nikita Mirzani, nggak ada unsur pemerasan ataupun penyuapan. Kita mulai dengan penyuapan dulu ya. Penyuapan itu ada unsur pidananya karena tentang adanya tanggung jawab yang dihiraukan ataupun dihilangkan ya daripada seseorang karena adanya gratifikasi ataupun suap, itu kan. Unsur pidana di situ tentang tanggung jawab yang diterlenakan gitu ya. Dan di sini Nikita Mirzani nggak ada tanggung jawabnya sebagai content creator. Dia tuh adalah niat dia membuat konten gitu ya. Boleh iya, boleh enggak, terserah dia gitu loh. Tapi kalau sudah ada niat dia membuat konten dan lalu orang lain datang bilang kamu jangan bikin konten ini, tentunya kalau meminta imbalan ya boleh dong, lumrah. Apalagi Nikita Mirzani itu adalah seorang konten kreator digital gitu ya. Berarti dia memang membuat hal ini, membuat konten sebagai cara penghasilan dia gitu loh. Jadi kamu mau orang ini yang cara penghasilan bikin konten dan dia sudah rencanakan bikin konten ini. Yang terakhir, akan tetapi terkait kemungkinan adanya jalan damai antara dirinya dan Nikita Mirzani, Reza Gladys tak banyak berkomentar. Ia kembali menegaskan bahwa ia menghormati jalannya proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Hormati proses hukum saja, tutup Dr. Reza Gladys. Jadi, sampai di sini, bagaimana yang Anda lihat dalam proses penahanan Nikita Mirzani atas perseteruannya dengan Dr. Reza Gladys? Apakah ini termasuk pemerasan atau penyuapan? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.